Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai pendapatan per kapita. Selain menggunakan pendapatan nasional, tingkat kemakmuran rakyat dapat diukur dari pendapatan per kapita. Besarnya pendapatan per kapita erat kaitannya dengan pertambahan penduduk. Pendapatan per kapita menunjukkan kemampuan dari suatu bangsa atau negara dalam menghasilkan barang dan jasa dan kenikmatan yang diperoleh setiap penduduk. Hasil perhitungan pendapatan per kapita tidak dapat langsung digunakan untuk mengukur kemakmuran dan kesejahteraan suatu negara, karena pendapatan per kapita kurang memerhatikan aspek distribusi pendapatan. Dua negara yang mempunyai pendapatan nasional yang sama besarnya belum tentu kesejahteraan penduduk negara tersebut sama. Misalkan pada tahun tertentu, pendapatan nasional negara A dan negara B sama, yaitu 200 juta. Jumlah penduduk negara A adalah 200 jiwa, sedangkan jumlah penduduk negara B adalah 400 jiwa. Maka, pendapatan rata-rata penduduk negara A adalah 200 juta dibagi dengan 200 jiwa, maka didapatkan hasilnya 1 juta. Sedangkan pendapatan rata-rata penduduk B adalah 200 juta dibagi dengan 400 jiwa, didapatkan hasilnya 500.000. Artinya, pendapatan rata-rata penduduk di negara A lebih besar dibandingkan di negara B. Namun, penduduk di negara A belum tentu lebih makmur dari negara B, karena pendistribusian pendapatan di negara A atau B belum diketahui. Pendapatan rata-rata penduduk negara A sebesar 1 juta, artinya nilai barang dan jasa yang dapat diperoleh masing-masing penduduk sebesar 1 juta. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara selama satu periode tertentu. Atau pendapatan per kapita adalah nilai atau jumlah suatu barang dan jasa rata-rata yang tersedia bagi setiap penduduk suatu negara selama satu periode tertentu. Berikut adalah rumus dari pendapatan per kapita sama dengan pendapatan nasional bruto atau PNB per jumlah penduduk. Atau pendapatan per kapita sama dengan pendapatan domestik bruto atau PDB per jumlah penduduk. Untuk pengertian dari PNB dan PDB telah dibahas pada materi pendapatan nasional, namun secara singkatnya perbedaan di antara keduanya adalah kalau pendapatan nasional bruto adalah jumlah seluruh produk, barang, dan jasa suatu negara dalam satu tahun tertentu, meliputi barang dan jasa yang dihasilkan seluruh warga negara, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri. Untuk barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan asing yang berada di dalam negeri tidak diperhitungkan. Itu disebut dengan pendapatan nasional bruto. Sedangkan untuk pendapatan domestik bruto atau PDB adalah nilai seluruh produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di suatu negara selama 1 tahun, baik oleh perusahaan nasional maupun perusahaan asing yang berada di negara tersebut. Untuk pendapatan yang diperoleh dari produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara yang berada di luar negeri tidak turut diperhitungkan. Namun, penerimaan produksi dari warga negara asing yang berada di dalam negeri ikut diperhitungkan. Itulah perbedaan antara pendapatan nasional bruto dengan pendapatan domestik bruto. Bank Dunia mengelompokkan negara-negara di dunia berdasarkan pendapatan per kapitanya. Yang pertama adalah negara berpendapatan rendah atau low income economies, yaitu negara yang memiliki pendapatan nasional bruto per kapita kecil dari 520 US dollar. Yang kedua, negara berpendapatan menengah bawah atau low middle income economies. Pengertiannya adalah negara yang memiliki pendapatan nasional bruto per kapita sekitar
$1.740. Yang ketiga, negara berpendapatan menengah atau middle income economies, yaitu negara yang memiliki PNB per kapita sekitar $2.990. Yang keempat, negara berpendapatan menengah atas atau upper middle income economies, yaitu negara yang mempunyai PNB per kapita sekitar $4.870. Yang kelima, negara berpendapatan tinggi atau high income economies, yaitu negara yang memiliki PNB per kapita sekitar $25.480. Berikut tabel PDB per kapita Indonesia tahun 2003 sampai 2005. Yang mana dari tahun ke tahun, nilai PDB per kapita atas dasar harga berlaku di Indonesia mengalami kenaikan dari 9,43 juta rupiah menjadi pada tahun 2005 12,45 juta rupiah. Adapun manfaat dari penghitungan pendapatan per kapita adalah yang pertama, untuk mengetahui tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat suatu negara dari tahun ke tahun. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat produktivitas suatu negara. Yang ketiga, pedoman pengambilan kebijakan dalam bidang ekonomi. Sekian materi yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.